Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Permatahati dengan NIM E1E022120 kelas 3D. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran sekolah dasar, saya berkesempatan untuk membuat media pembelajaran audio visual. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Adapun tujuan dari belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup adalah untuk mengetahui apa saja ciri-ciri dan contoh dari makhluk hidup tersebut. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Hai Yuli. Hai, Lagi buat apa itu? aku lagi menggambar tumbuhan putri malu. Oh, tumbuhan putri malu. Iya, tapi aku masih bingung. Kenapa ya tumbuhan putri malu daunnya kuncup kalau disentuh? Oh, itu adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Apa saja yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup? Oh, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Yang pertama itu ada bernapas, bergerak, peka terhadap rangsangan, bisa beradaptasi, membutuhkan makanan dan minuman, menghasilkan zat sisa, terus bertumbuh dan berkembang, serta yang terakhir itu berkembang biak. Oh gitu. Lalu bagaimana contoh dari ciri-ciri makhluk hidup? Contohnya itu yang pertama itu kan bernapas. Bernapas pada manusia dan hewan itu adalah proses menghirup oksigen di lingkungan sekitar dan menghembuskan karbon dioksida dari dalam tubuh. Sedangkan pada tumbuhan menghirup karbon dioksida kemudian mengeluarkan oksigen. Nah, pada manusia dan pada hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Pada burung dia bernapas dengan pundi-pundi udara, sedangkan pada ikan bernapas menggunakan insang. Nah, pada manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua itu adalah bergerak. Bergerak pada manusia dan hewan itu berarti misalnya memindahkan tubuhnya seperti berjalan dan berlari. Sedangkan pada tumbuhan dia tidak bisa memindahkan tubuhnya, tetapi bergerak dengan cara mengikuti arah cahaya matahari atau matahari. Contohnya ada pada bunga matahari. Bunga matahari akan saat matahari terbit dari barat, bunga matahari akan menghadap barat. Sedangkan bila matahari sudah di timur, bunga matahari itu juga akan menghadap ke timur. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah peka terhadap rangsangan. Salah satu contohnya itu kan ada pada tumbuhan putri malu ini. Tumbuhan putri malu akan mengunculkan daunnya apabila disentuh. Sedangkan pada hewan, contohnya ada pada siput. Siput akan masuk ke dalam cangkangnya apabila dia merasa terancam. Sedangkan pada manusia, contohnya adalah ketika sinar matahari atau cahaya matahari mengenai wajah, secara refleks manusia akan menutup matanya. Tidak hanya itu, sorot lampu juga bisa membuat manusia secara refleks menutup mata. Oh begitu. Pantesan tumbuhan putri malu daunnya menguncup. Ternyata dia peka terhadap rangsangan. Iya, benar sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, contohnya ada pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus kan hidupnya di
di gurun atau di tempat kering. Nah, dia beradaptasi dengan cara mempunyai daun yang kecil-kecil. Sedangkan pada tumbuhan teratai yang hidup di perairan beradaptasi dengan cara memiliki daun yang tipis dan juga lebar. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah membutuhkan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman itu berfungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan juga menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Manusia dan hewan tidak bisa membuat makanannya sendiri, melainkan dia mendapatkan makanan dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan pada tumbuhan, dia bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah menghasilkan zat sisa. Apabila makanan yang sudah dicerna, sudah diproses oleh tubuh, maka akan dikeluarkan karena zat tersebut tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dan bisa mengandung racun. Nah, pada tumbuhan dan hewan, zat sisa bisa berupa urin, feses, dan juga keringat. Sedangkan pada tumbuhan, zat sisanya bisa berupa karbon dioksida saat melakukan respirasi dan bisa berupa oksigen ketika melakukan proses fotosintesis. Terus, kenapa pertumbuhan hewan dan manusia bisa dikatakan sama? Pertumbuhan hewan dan manusia dikatakan sama karena contohnya itu kan manusia. Manusia dari lahir berbentuk bayi, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian lanjut usia. Sedangkan pada hewan kan contohnya sapi. Sapi yang baru lahir masih berukuran kecil sama seperti bayi manusia, kemudian tumbuh menjadi anak-anak sapi, terus tumbuh menjadi lebih besar lagi, bisa menjadi induk. Seperti itu. Oh, begitu. Iya, ciri makhluk hidup yang terakhir atau kedelapan adalah berkembang biak. Nah, berkembang biak ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Pada hewan, hewan berkembang biak dengan 3 cara. Ada yang bertelur, ada yang beranak, dan ada juga yang bertelur dan beranak. Sedangkan pada tumbuhan berkembang biak dengan cara perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Nah, itu adalah contoh-contoh ciri-ciri makhluk hidup. Oh, ternyata banyak ya contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Kalau begitu, ayo kita pergi makan dulu. Kita kan perlu mengisi energi karena kita juga makhluk hidup. Ayo. Dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Ada bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan, bisa beradaptasi, membutuhkan makanan dan minuman, menghasilkan zat sisa, tumbuh dan berkembang, dan yang terakhir berkembang biak. Nah, dari ciri-ciri ini kita sudah mempelajari bagaimana contohnya dari kehidupan kita sehari-hari, tentunya sebagai makhluk hidup juga. Ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan baik, maka mari kita tutup dengan berdoa. Sekian penyampaian materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terima kasih.